Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi rangkaian listrik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Oksa Falaza, offering A5C PGSD Universitas Negeri Malang. Nah, apa sih rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah susunan alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Kemudian, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen listrik itu ada 4. Yang pertama, ada saklar. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik sehingga membuat aliran listrik terhenti. Yang kedua, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya, baterai adalah media penyimpan energi listrik yang juga dapat dijadikan sumber listrik kembali. Yang ketiga, kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor, namun pada umumnya kabel berbahan dasar tembaga. Selain karena harga yang lebih ekonomis, tembaga juga merupakan pengantar listrik yang baik. Yang keempat ialah lampu. Lampu berfungsi sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, lampu menjadi pilihan dalam percobaan membuat rangkaian karena dapat diuji dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya ialah jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kenapa disebut rangkaian terbuka? Karena pada rangkaian terbuka sakarnya terbuka sehingga lampu menjadi mati. Sedangkan pada rangkaian tertutup saklarnya tidak terbuka atau tertutup sehingga lampu menjadi hidup. Lampu tersebut dapat hidup karena pada saklar yang tertutup aliran listrik dari baterai dapat mengalir menuju lampu sehingga lampu dapat menyala. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian seri paralel, atau campuran. Rangkaian seri. Nah, rangkaian seri memiliki keuntungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hanya memerlukan sedikit kabel. Lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang, kuat arus sama antara lampu satu dengan yang lain. Kelemahan rangkaian seri. Yang pertama, boros. Yang kedua, bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Yang ketiga, baterai akan lebih cepat habis. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki keuntungan dibagi berikut. Yang pertama, tegangan yang mengalir pada setiap bagian sama besar. Bila satu lampu mati, maka tidak akan memengaruhi lampu lainnya. Yang ketiga, lampu lebih hemat listrik. Selanjutnya, kelemahannya. Kelemahan rangkaian paralel memerlukan banyak kabel, lampu lebih redup, dan juga rangkaian listriknya akan lebih rumit. Dan yang terakhir, berdasarkan susunannya, ialah rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Memiliki keuntungan dan kelemahan yang sama dengan rangkaian seri pada susunan rangkaian seri, dan memiliki keuntungan dan kelemahan yang sama dengan rangkaian paralel pada susunan paralel. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.